Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Iqbal, NIM 1924 152027 dari Prodi Teknik Elektro D4. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau yang biasa disebut dengan PLTMH. Oke, baik. Pertama-tama di sini saya akan membahas terlebih dahulu pengertian dari PLTMH. Apa sih itu PLTMH? Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH adalah suatu pembangkit skala kecil yang mengubah energi potensial air menjadi energi mekanis dengan cara memutar turbin dan generator untuk menghasilkan daya listrik skala kecil. Kondisi air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya penghasil listrik adalah memiliki kapasitas aliran dan ketinggian tertentu instalasi. Oke, baik. Di sini, sebelum kita membahas tentang bagaimana prinsip kerja dari PLTMH, sebelumnya itu kita bahas dulu komponen apa yang dibutuhkan dalam pembangkitan PLTMH itu sendiri. Baik, yang pertama itu satu bendungan pengalih atau dam intake. Bendungan pengalih intake adalah tempat penampungan air. Bendungan untuk instalasi PLTMH dapat berupa bendungan beton atau bendungan beronjong. Bendungan pengalih berfungsi untuk mengalihkan air melalui sebuah pembuka di bagian sisi sungai ke dalam bak pengendap. Nah, di sini bisa dilihat gambar dari bendungan pengalih atau dam intake pada PLTMH. Baik, komponen selanjutnya yaitu bak pengendap atau settling basin. Bak pengendap ini biasanya seperti kolam yang dibuat untuk memperdalam dan memperlebar sebagian saluran penghantar dan menambahnya dengan saluran penguras. Fungsinya untuk mengendapkan pasir dan menyaring kotoran yang hanyut sehingga air yang masuk ke turbin relatif bersih. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar dari bak pengendap pada PLTMH. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu saluran pembawa atau heat race. Saluran pembawa berfungsi untuk mengalirkan air dari intake sampai ke kolam bak penenang. Selain itu, ini juga berfungsi mempertahankan kestabilan debit air. Saluran pembawa mengikuti kontur dari sisi bukit untuk menjaga elevasi dari air yang disalurkan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah gambar dari saluran pembawa heat race pada PLTMH. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu bak penenang atau heat tank. Fungsi dari bak penenang adalah untuk mengatur perbedaan keluar air antara sebuah penstock dan heat race dan untuk pemisahan akhir kotoran dalam air seperti pasir dan kayu-kayuan. Nah, bak penenang ini fungsinya itu menyaring agar air yang sampai nanti itu dapat bersih karena fungsinya di sini ia menyaring pasir dan kayu-kayuan. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar dari bak penenang yang ditunjuk oleh panah warna hitam. Nah, selanjutnya, komponen yang kelima itu pipa pesat atau penstock. Pipa pesat adalah pipa yang berfungsi untuk mengalirkan air dari bak penenang menuju turbin air. Penstock dihubungkan pada sebuah elevasi yang lebih rendah ke sebuah roda air dikenal sebagai sebuah turbin. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar dari pipa pesat atau penstock pada PLTMH. Fungsinya itu ia mengalirkan air dari bak penenang menuju turbin. Nah, selanjutnya di sini yaitu komponen yang keenam yaitu turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik.
air akan memukul sudu-sudu dari turbin sehingga turbin berputar. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Nah, di sini juga turbin itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama turbin Prancis, Kaplan, dan Pelton. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar dari macam-macam turbin, dan turbin yang berwarna biru itu adalah jenis turbin Prancis. Nah, fungsinya turbin di sini yaitu mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Selanjutnya, komponen yang ketujuh yaitu generator. Generator dihubungkan ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan arus AC. Energi listrik dibangkitkan dengan menggunakan mesin sinkron. Mesin inilah yang digunakan untuk mengubah daya mekanik menjadi daya listrik. Bisa dilihat, ini adalah gambar dari generator. Di sini mesin inilah yang dapat mengubah daya mekanik menjadi daya listrik. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk kepada prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, teman-teman di sini bisa melihat gambar ilustrasi dari prinsip kerja dari PLTMH. Mulai dia dari bendungan, selanjutnya ia akan dibawa oleh saluran pembawa. Selanjutnya di sini akan masuk ke bak penampungan. Nah, selanjutnya dari bak penampungan ini air akan dipilih dan masuk ke pipa penstock, itu air yang bersih. Dan di sini terdapat saluran pembuangan, yaitu di mana saluran ini dapat membuang air atau sisa-sisa air. Nah, selanjutnya dari pipa penstock ini atau pipa pesat, air itu akan masuk ke dalam turbin. Nah, selanjutnya di sini turbin akan bergerak dari adanya pergerakan dari air yang menyentuh sudu-sudu dari turbin sehingga air itu dapat menggerakkan turbin tersebut, dan turbin itu yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya dari turbin itu dia akan masuk ke generator. Oke, lanjut. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro pada prinsipnya beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air sungai irigasi, sungai atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan listrik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, aliran air ini yang memutar poros turbin itu akan menghasilkan listrik. Oke, untuk lebih jelasnya di sini saya akan memperlihatkan video ilustrasi atau video animasi mengenai bagaimana prinsip kerja dari PLTMH, mulai ia dari bendungan sampai ia menjadi energi listrik dan disalurkan ke jaringan transmisi dan konsumen. Oke, lanjut. Nah, di sini pertama-tama air itu akan dibendung terlebih dahulu. Di sini pada PLTMH akan dibuatkan bendungan air yang berfungsi untuk menahan air. Dan selanjutnya di sini air akan disalurkan ke bangunan penyadap atau intake. Dan selanjutnya air akan dibawa oleh saluran pembawa dan akan masuk ke dalam bak penenang untuk menyaring kotoran-kotoran air yang ada. Dan selanjutnya ia akan masuk ke dalam pipa pesat atau penstock. Selanjutnya di sini di sampingnya ada saluran pembuangan atau saluran pelimpah. Nah, selanjutnya air itu akan masuk ke dalam rumah turbin atau powerhouse. Di dalam rumah turbin inilah terdapat turbin, generator, dan panel listrik. Nah, di sini turbin itu berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik bersama dengan generator, sehingga disinilah air itu akan diubah menjadi energi listrik sehingga menghasilkan tenaga listrik yang dapat dialirkan kepada konsumen-konsumen. Oke, terima kasih.